Ngono alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini bersama para hadirin, para muslimat, para habaib, para kiai, para asatid, khususnya Al Habib Umar dan juga para guru Mulkani dan Mamunah semuanya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar semangat dari beliau Sayyidul Walid Habib Umar menjelaskan tentang, tadi baru membaca tahlil keberkahan dari Al Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Amin. Sudah sewajarnya bagi kita untuk menanamkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tokoh-tokoh besar yang menghiasi alam ini untuk kita tanamkan terutama kepada anak-anak kita. Sosok Al Habib Abu Bakar bin Husain As-Saggaf merupakan ilmu yang berjalan, tauladan yang telah hadir di tengah-tengah kita, seakan-akan beliau itu masih ada di tengah-tengah kita. Maka kalau kita tidak mengenal orang-orang besar, kita tidak menanamkan kepada anak-anak kita sedoyo tentang riwayate sejarah mereka orang-orang besar itu, maka sulit untuk jadi orang besar anak-anak kita ini. Macam Madura, macam Madura, macam Madura. Suruh macam Madura. Sebagaimana tadi kita mendengar riwayat beliau, begitu mulianya akhlak beliau, begitu dermawannya, begitu perhatiannya kepada anak-anak yatim dan kepada para janda. Bagaimana beliau mendamaikan di antara yang berselisih, islahu dhatil bain, mengislahkan orang yang berselisih, menjaga keutuhan NKRI, jadi mendamaikan, menjaga keutuhan NKRI juga salah satunya. Kalau kita lihat sejarahnya, ya kan, kita kembali sejarah yang paling besar, sejarah paling mulia adalah sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dihasilkan oleh beliau? Beliau mencetak para sahabatnya. Kalau kita melihat Allah menganugerahkan kepada kita sosok yang luar biasa, pengganti baginda Nabi Muhammad SAW, Khalifatul Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita melihat, kita semuanya hafal ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kemudian semuanya masuk Islam setelah Fathu Mekah itu. Kemudian berjalan waktu hingga haji wada, haji perpisahan Nabi Muhammad SAW, dan beliau pada tahun ke-11 dari hijrahnya beliau ke kota Madinah, beliau meninggalkan atau wafat, meninggalkan umatnya, tapi beliau masih hadir di tengah umatnya. Rohnya, ruhaniyatul Nabi SAW ada di hati kita masing-masing, insyaallah. Tampillah Allah memberi anugerah kepada kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau menjaga keutuhan Islam, keutuhan negara Islam di Madinah pada saat itu. Dengan kekuatannya, beliau hatinya lembut, tapi ketika beliau dipilih menjadi khalifah,
menjadi kuat, bisa menyatukan umat, mendamaikan umat, menegakkan syariatnya, berhasil menjalankan tugasnya yang tidak mengeluarkan zakat, yang keluar dari Islam kembali kepada Islam, meneruskan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan meneruskan ekspedisinya dengan tetap mengirimkan Sayyidah Usamah bin Zaid ke Romawi pada saat itu untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW dan sukses. Maka semua yang kita laksanakan pada hari ini, kita membaca Al-Quran, kita bersodakoh berapapun hidup, semua ibadah kita, semua ibadahnya itu kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh besar itu kita teladani, termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan pesan Habib Umar 5 menit, kayaknya lebih ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya, keberkahan orang-orang besar. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang besar, orang-orang yang bermanfaat kepada agama, kepada masyarakat semuanya, dan kepada negara Indonesia, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fikum ya Habibana Ahmad